Nabi Sulaiman saja tatkala berjalan dengan gagahnya bersama pasukannya membawa kekuasaannya, Nabi Sulaiman mendengarkan suara semut. Apa kata semut? Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Wahai teman-temanku semut, masuk ke lubang kalian. Ini Nabi Sulaiman dan pasukannya mau berjalan, nanti kita diinjak-injak sama Nabi Sulaiman. Subhanallah. Beliau Nabi Sulaiman ini hebat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kami muliakan, para habaib, para alim ulama, wabil khusus orang tua kami Ki Haji Jama'i Makmur, dan yang kami muliakan, yang kami hormati semua orang tua kami, pengurus Musalla Darun Najah dan semua pengurus masjid-masjid, musalla-musalla yang ada di Sukabangun luar. Mudah-mudahan kita doakan semua orang tua kita dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dimurahkan rezekinya, amin. Diberi keberkahan di dalam hidupnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih, yaitu yang berkaitan tentang istinja. Dan insyaallah mudah-mudahan malam hari ini bisa diselesaikan. Ada beberapa lembar lagi, sekitar 2 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kajian minggu lalu tentang istinja. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbal al-qiblati. Yang pemuda-pemuda difokuskan perhatiannya, jangan bicara sendiri. Bisa, kalau bisa ya dicatat, alhamdulillah bagus. Karena yang kita baca kali ini bukan pemikiran otak kita, tapi yang kita baca kali ini adalah ilmu ulama, ilmunya wali-wali Allah, ilmunya orang yang barokah dalam kehidupannya, sehingga kitab-kitab mereka dibaca di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan membaca dan mendengar kita dapat barokah sebagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada mereka, amin ya rabbal. Wa yajtanibu, dan hendaklah menjauhi wujuban, hukumnya wajib, qadil hajati, yaitu orang yang sedang buang hajat. Apa yang perlu dihindari, dijauhkan. Istiqbal al-qiblati, wajib ketika buang hajat tidak menghadap kiblat. Al-ana, kiblat yang sekarang, wahya al-Ka'batu, yaitu Ka'bah. Kalau dalam Baijuri sarahnya dijelaskan, baik ainal kiblah, perhatikan, baik ainal kiblah, yaitu betul-betul menghadap langsung dengan kiblat. Contoh, kita ke Mekah kan langsung melihat Ka'bah. Tidak boleh kita langsung betul-betul menghadap ainal kiblat, betul-betul menghadap arahnya, menghadap kiblatnya langsung. Atau yang jarak jauh, yaitu jihah, arah. Nah, jadi macam ini gambaran kan, Musalla Darun Najah ini kan arah kiblatnya ke sana. Ini jihah, namanya arah. Kita pun 100% juga nggak mantap, nggak yakin ini betul-betul pas, betul-betul kepada Ka'bah. Tapi hukumnya sama, yaitu diharamkan atau wajib menghindari menghadap ke arah kiblat.
wastidbaraha, juga membelakangi. Dah tahu itu kiblat, malah kita pantat bahasanya ya, di belakangnya atau dipantati. Tetapi haram ini yaitu fis sahra, di tempat yang terbuka. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, tempat-tempat yang dibuat memang khusus WC, walaupun itu menghadap kiblat, membelakangi kiblat, tapi kalau dibuat memang untuk WC dan memang sudah ada dindingnya, penghalangnya, maka hukumnya boleh. Yang dilarang tadi di sahra, tempat yang terbuka. Dan itu pun ilam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun, tempat terbuka tidak ada penghalang di antara dia dan di antara kiblat. Jadi tidak ada plong. Bahasanya kalau kita pergi ke sawah, pergi ke mana? Ke sawah atau pantai. Jadi tidak ada penghalang-penghalangnya, langsung menghadap kiblat, buang air kecil. Nah, itu punya haram, tak boleh. Atau karena ada satirnya, ada penghalangnya, walam yablugh sulusai dira'in, penghalang tadi tingginya tidak sampai 2/3 dira'. Berapa tadi? 2/3. Satu dira' itu menurut pendapat Imam Nawawi 44,72 cm. Centimeter, bukan meter, senti. Ada yang mengatakan 48 cm. Berarti kalau 2/3 berapa? Kalau 48 satu ziroknya, berarti kalau 2/3 zirok berapa tingginya? Hah? Berapa? Setengah meter. Jadi minimal penutupnya tingginya setengah meter. Kalau untuk lebarnya, menurut pendapat Imam Romli, lebarnya yang penting tidak nampak aurat kita tatkala buang hajat. Nah, jadi lebarnya dikira-kirakan jangan terlalu lebar juga. Kalau lebar, orang jauh naik ke atas nyotengnya bisa kan, kelihatannya. Jadi jangan juga terlalu jauh sampai aurat kita kelihatan. Jadi ringkasnya apa hukumnya menghadap kiblat? Diperinci. Kalau menghadap kiblat di lapangan terbuka dan membelakangi, hukumnya haram. Tapi kalau di dalam ruangan yang tertutup atau WC yang dibuat khusus WC, boleh membelakangi dan menghadap kiblat. Tetapi karena ada pendapat dalam mazhab yang lain mengatakan juga tak boleh, al-khuruju bidal khilaf mustahabun, keluar dari khilafnya ulama itu sunnah. Nah, jadi kalau bisa yang terlanjur ya gimana lagi, yang belum buat WC usahakan WC jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Nah, jadi kalau kiblat di sana ya, nah ini macam WC sana, nah ini termasuk nih membelakangi kiblat, tapi udah boleh karena sudah memang dikhususkan buat WC. Tapi jangan lagi menghadap arahnya, tidak membelakangi dan menghadap ke arah kiblat. Wal bunyanu, sekarang apa hukumnya bangunan-bangunan kosong atau bangunan-bangunan yang bukan rumah, bukan WC? Fi hada, dalam hukum di sini kasahra, hukumnya sama dengan lapangan terbuka. Jadi kalau Bapak menemukan ada bangunan-bangunan kosong begitu, boleh nggak kita buang hajat di situ? Jawabnya hukumnya sama dengan sahra. Sahra itu gimana? Berarti kalau seandainya tidak ada dinding yang setengah meter tadi, maka hukumnya haram. Tapi kalau bunyan bangunan ini sudah ada bentengnya dan tertutup untuk kita buang hajat di situ, maka hukumnya boleh. Itu sama saja. Illal bina al mu'adda li qada'il hajati, kecuali bangunan yang disiapkan memang untuk qada hajat, contoh WC. Fala hurmata fihi mutlaqan, maka hukumnya tidak haram secara mutlak. Sudah jelas. Walaupun menghadap ustaz, walaupun saya buat WC membelakangi kiblat, tidak haram. Secara mutlak tidak haram, karena memang disiapkan buat WC. Wa kharaja bi qaulina al-ana, mengecualikan dengan ucapan kita al-ana, kiblat yang sekarang. Tadi kan dibilang bahwa menghadap kiblat tidak boleh. Dikecualikan dari kiblat yang sekarang
yaitu maka kiblatan, adanya kiblat awalan yang pertama, ka Baitul Muqaddasi, seperti Baitul Muqaddas, yaitu Baitul Maqdis. Di mana tuh? Di negara Palestina. Jadi kalau ada orang hajat Ustaz ngadapnya ke Baitul Maqdis, gimana bisa tahu? Asal kan ada HP canggih. Nah, kita mau tak lihatkan di mana arah Baitul Maqdis. Kalau dah tahu situ arahnya, fastiqbaluhu, menghadap ke arah Baitul Maqdis, kiblat dulu Islam yang pertama. Wastidbaruhu, membelakanginya, makruhun, hukumnya adalah makruh. Jadi kalau bisa jangan menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap membelakangi, karena hukumnya adalah makruh. Wah, nanti bertanya di akhir ya. Saya mau menyelesaikan target ini, jadi bacanya pun agak cepat sedikit. Kalau ada yang belum jelas, belum paham, nanti di akhir boleh ditanyakan. Wa yajtanibuna al-qadil hajati al-baula wal ghaita, dan sunnah bagi orang yang menghajat menjauhi ketika dibuang air kecil, buang air besar, fil ma'ir raqidi, air yang tenang. Perhatikan nih, terutama adik-adik yang sering main bola, kadang-kadang pas hutan tuh jumpa air yang tenang, yang tidak mengalir, kan? Air sedikit atau air tenang tidak mengalir, hukumnya sunnah untuk kita menjauhkan diri dari air yang tenang tadi. Apa itu air raqib? As-sakin alladzi la yajri wa la farqa fihi bainal qalil wal katsir. Makruh ya, kebalikan sunnah berarti kalau kita kencing di air yang tidak mengalir, baik kata Syekh Baijuri, baik itu sedikit maupun banyak, hukumnya makruh. Ada air kolam kecil kan, atau banyak kolam yang tidak mengalir, hukum kencing di situ hukumnya makruh. Kalau kita bisa menghindari Ustaz, dapat sunnah. Jadi di sini dijelaskan oleh beliau, bainal qalil wal katsir karena yadullu alaihi tafsir syariful jari. Nah, jadi tidak peduli air yang tenang itu sedikit banyak, hukumnya makruh kalau kencing di situ atau buang air besar di situ. Amal jari, nah sekarang airnya mengalir, air ini sekarang mengalir. Amal jari, adapun airnya mengalir, fayukrahu, maka dimakruhkan fil qalil minhu, yang mana air yang mengalir tadi sedikit. Ada air di belakang rumah mengalir tapi sedikit, air kecil, hukum buang air di situ makruh. Dunal katsir, tidak makruh kalau airnya banyak, seperti sungai, parit besar. Jadi kalau airnya banyak, kita buang hajat di situ tidak makruh. Lakin al-aula, tapi yang paling utama, ijtinabuhu, kita menjauhkan diri dari buang air di tempat air yang mengalir. Kalau yang mengalir saja paling pendapat nomor satunya dijauhi, apalagi air yang tidak mengalir. Wa yajtanibu aidan al-baula wal ghaita tahta asy-syajarati al-musmarati. Ini sama nih. Disunnahkan juga menjauhi buang air kecil, buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, ini makruh kalau pohon soang. Ini saya Baijuri jelaskan ini. Makruh kalau pohon, coba bahasa Pak, pohon kita soang itu kencingnya, kita berak di sini. Pas buah tengah masak mau diambil kepijak belnya, dia ngamuk punya. Ini makanya di pohon sendiri hukumnya kalau pohon orang Ustaz, pohon orang lain jelas, pohon orang lain hukumnya haram kalau orang lain tadi tidak ridho kita buang air kecil, buang air besar di pohonnya. Jika saya tanya nih, itu ada orang kalau kita buang air kecil besar di bawah pohon dia? Nah, punya bila perlu dicarinya. Jadi haram tatkala kita buang di pohon yang berbuah di punyaan orang lain. Kalau punya sendiri hukumnya makruh. Tetapi ada batasannya. Ini waktu tamroti, hukum makruh tadi tatkala ada buahnya. Nah, ada buahnya. Kalau tidak berbuah, ya, kalau sedang tidak berbuah, kemungkinan kan orang mengambil buah kan tidak. Jadi bisa kena hujan lama, hujan panas, airnya hilang. Tapi kalau musim buah itu ada masaknya, sehingga orang mesti
panen. Nah kalau kita datang pas musim buah, buang air kecil, buang air besar di situ, pohon orang lain, makanya ulama mengharamkannya. Tidak menyakitkan hati orang Islam atau menyakitkan hati sesama manusia. Ini walaupun punya orang non-Islam tetap haram kalau punya orang lain. Wa yajtanibu ma dzukira fi tariqil masluki linnas, begitu juga makruh buang air kecil, buang air besar di jalan biasa dari manusia. Boleh buang air kecil di siang, pangsingnya luar biasa. Begitu orang lewat, subhanallah. Nah, 10 orang sakit hati batin, kita dosa nyakitkan 10 orang. Al-masluki linnas, yang biasa dilewati manusia. Wa mawdi'uz zilli saifan wa fi mawdi'is syamsi syitaan. Kemudian di tempat teduh di musim panas dan di tempat yang terkena matahari tatkala hujan. Ini ulama mengatakan yang dimaksud kata-kata ini adalah yaitu al-muradu minhuma mahalu hadithin nas in kana mubahan. Tempat-tempat yang dipakai manusia duduk-duduk nyantai-nyantai, yang mana nyantai-nyantai tadi mubah saja boleh. Contoh di kampung seandainya ada tempat nyantai buat tempat duduk, kita buang air kecil di situ, buang air besar di situ, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi tatkala tempat duduk tadi, tempat ngomong-ngomongnya manusia, di situ dibuat maksiat. Contoh buat kejudi, buat minuman-minuman keras, anak-anak buat ngelem. Itu gimana Ustaz? Kita buang air kecil, buang air besar di situ. Bahkan sangat-sangat boleh, bahkan wajib kita buat cara supaya mereka tidak betah di situ. Kencingnya manusia. Tidak betah di situ. Kenapa? Bau. Akhirnya tidak jadi maksiat. Logo boleh ya, kalau untuk mencegah orang dari maksiat, walaupun itu izah. Tapi berkah kita buang air kecil di situ, mungkin kan akhirnya dia tidak jadi betah maksiat di situ, maka hukumnya menjadi boleh. Dan ini dijelaskan semuanya di dalam kitab Bejuri, syarahnya daripada Fathul Qadir. Fa'ida'at daruratun. Kembali ini. Wa fi taqbi, makruh juga buang air kecil di lubang, fil ardi, di bumi, wa huwa an-nazilu al-mustadir, yaitu yang turun yang berlubang. Jadi perhatikan, penting nih. Kita kan tidak selalu kencing di WC, kadang darurat mesti kencing mungkin di mana, di tanah dan segala macam. Kalau buang air kecil, jangan kencing di tempat-tempat yang berlubang atau ada apa itu, ada lubang-lubangnya, entah lubang semut, lubang ular atau gua. Alasan ulama kenapa makruh, kalau seandainya kita buang air kecil di lubang itu hewannya kecil yang tidak bisa menyakiti kita, itu izah kepada mereka, kita menyakiti hewan-hewan yang muhtaram. Tapi kalau kita buang air kecil di gua, contoh ada guanya, tahu-tahu di dalamnya ada harimau, jangan salahkan harimau, kita ngacau dia. Atau di lubang ular, begitu kencing ke bawah dia, selesai. Jadi dua-duanya tetap makruh, baik kita menyakiti dia atau ada kemungkinan dia akan menyakiti kita. Ini ngomong-ngomong masalah semut ini, hati-hati Pak Bu ya Bu. Semut, hewan ini adik-adik terutama, jangan sering menyakiti hewan semut, termasuk hewan muhtaram. Nabi Sulaiman saja tatkala berjalan dengan gagahnya bersama pasukannya membawa kekuasaannya, Nabi Sulaiman mendengarkan suara semut. Apa kata semut? Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yashkurun. Wahai teman-temanku semut, masuk ke lubang kalian. Ini Nabi Sulaiman dan pasukannya mau berjalan, nanti kita diinjak-injak sama Nabi Sulaiman. Subhanallah. Beliau Nabi Sulaiman ini hebat Pak, punya kekuasaannya, jin dikuasai beliau, manusia dikuasai beliau, sampai hewan-hewan pun dikuasai Nabi
Sulaiman. Bukan hanya semut, suara burung pun beliau paham. Burung beliau ini namanya hud-hud. Di absen tidak ada burung hud-hud. Maka sama Nabi Sulaiman, kemana burung hud-hud ini? Ditanyakan. Kata Nabi Sulaiman, kalau sampai tidak datang, la'u'adzibannahu 'adzaban syadida. Mau aku siksa hewan hud-hud ini, burung hud-hud, dengan siksa yang pedih. Aw la'adbahannahu. Yang kedua, atau aku akan sembelih, kata Nabi Sulaiman. Yang ketiga, aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia bawa bukti atas alasannya kenapa dia tak ada. Subhanallah. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman ini Pak Nabi yang Allah beri kekuasaan jabatan bukan hanya untuk manusia, jin, bahkan hewan-hewan pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi beliau tidak sombong apa? Bu, punya kekuasaan jangan sombong. Nabi Sulaiman mengatakan, demi Allah, subhanallah, satu orang manusia lebih berharga daripada kerajaan seluruhnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kembali kepada pembahasan terakhir tadi, jangan kita buang air di tempat-tempat yang berlubang. Kenapa? Kita akan tidak menyakitkan daripada hewan tadi, atau dia bisa membahayakan kita. Mungkin ini saja mau saya teruskan, tapi waktu ini kemalaman, dan insyaallah kita boleh ada tanya jawab 1-2 pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bisa kita hafalkan, bisa kita amalkan, dan yang paling terpenting juga bisa kita sampaikan. Amin, amin ya rabbal. Beberapa pembahasan jangan dilupakan adik-adik. Tadi dari Kiai Jemaah Makmur tentang sifat-sifat Allah, yang Allah itu sifatnya sempurna. Kata beliau tadi, bukan sifat Allah 20, bukan, banyak. Cuma untuk memahamkan supaya kita tidak tersesat, tidak mudah tergoyangkan tauhid kita, minimal kajiannya sifatnya wajibnya ada berapa? 20. Belum lagi sifat yang kebalikan wajib tadi. Maka istiqomah pengajian. Ini baru malam hari ini mulai, dan insyaallah minggu depan mulai kita masuk membahas sifat wujud. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadisi sampai akhir. Kalau bisa catat, dicatat sifatnya dan syarah beliau yang disampaikan Kiai Jemaah Makmur, dicatat semuanya. Dan itu jadi pegangan buat kalian. Kalian mungkin tidak mampu mondok pesantren, tidak ada apa kemampuan mondok pesantren, tapi barokah malam Sabtu istiqomah, kalian seperti sudah dapat ilmu dari pondok pesantren. Amin ya rabbal. Ini saja yang kami sampaikan, yang dari Allah subhanahu kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan insyaallah.